Baiklah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi karyawan. Jadi langsung saja. Pertama kita pastikan juga dulu bahwa kita telah terkoneksi ke database. Kemudian tools pertama yang kita gunakan adalah tabel input. Kita akan buat ini untuk menginputkan MS karyawan, koneksinya ke PHI Minimart. Lalu di sini kita akan pilih tabelnya itu adalah MS karyawan. Lalu kita okekan. Kemudian kita akan pakai tools JavaScript-nya. Di sini kita hubungkan dulu. Kita akan menggunakan JavaScript-nya untuk menggabungkan nama depan serta nama belakang dari karyawan. Kita ganti script-nya menjadi var nama karyawan sama dengan nama depan, kita kasih kutip untuk memberikan spasi nanti, tambah nama belakang. Lalu untuk field name-nya filter itu akan nama karyawan dengan type-nya itu adalah string, reference value-nya itu n. Lalu kita okekan. Maka ketika kita coba run, kita save dulu. Kita buat namanya menjadi dimensi karyawan. Maka di sini dapat kita lihat nama karyawan merupakan gabungan dari nama depan serta nama belakangnya berhasil dijalankan dengan baik. Kemudian kita akan panggil di sini dulu tabel input. Di sini tabel inputnya akan kita gunakan untuk menginputkan dari tabel cabang, tabel MS cabang terkoneksi kepada PHI Minimart. Ini kita okekan. Lalu kita akan gunakan stream lookup untuk menampilkan datanya. Lalu kita hubungkan terlebih dahulu. Kita akan setting. Kita buat namanya menjadi stream lookup. Lookup nama cabang. Lookup stepnya itu adalah yang tadi di input MS cabangnya. Lalu field yang menghubungkannya adalah kode cabang serta kode cabang. Sedangkan field yang akan ditampilkan itu adalah nama cabangnya serta kode kotanya. Dengan tipe datanya itu adalah string serta kode kota adalah string juga. Lalu di sini kita okekan. Kita coba run. Maka di sini nama cabang serta kode kotanya sudah tampil. Berikutnya sama, kita akan gunakan tabel input. Serta kita akan gunakan juga itu adalah stream lookup-nya. Kita setting dulu tabel inputnya. Di sini kita akan menampilkan nama kota berdasarkan kode kota yang telah kita buat tadi. Kita koneksikan kepada PHI Minimart dengan nama tabel yaitu MS kota. Lalu yes. Kemudian kita okekan. Kemudian kita hubungkan dulu dari tabel inputnya ke stream lookup-nya. Lalu step name-nya kita buat saja lookup nama kota. Untuk lookup step-nya itu kita pilih yang input nama kota. Lalu untuk field-nya kita akan gunakan yang kode kota. Lalu field yang mau ditampilkan adalah
nama kotanya serta type-nya itu adalah string. Di sini kita akan oke. Lalu kita coba run. Maka di sini nama kotanya telah muncul berdasarkan kode kota tadi. Lalu yang berikutnya kita akan tambahkan sequence. Sequence di sini berguna untuk menampilkan SK karyawan. Kita akan set value-nya biarkan saya mulai dari 1. Lalu kita okekan. Kita coba run. Maka di sini SK karyawannya telah muncul. Lalu yang berikutnya kita akan urutkan atribut apa saja yang akan kita tampilkan menggunakan select value. Lalu kita hubungkan terlebih dahulu. Di sini kita get field to select. Lalu kita akan urutkan dulu sesuai dengan permintaan soal. Urutan pertama itu SK karyawan. Lalu yang berikutnya adalah di sini tadi seharusnya kita ganti dulu. Kita ganti nama kota tadi menjadi nama area cabang agar tidak membingungkan bagi kita. Lalu di select value-nya kita ulang dulu kita ulang run. Maka di sini jika kita lihat pada sequence-nya telah berganti menjadi nama area cabang. Lalu kita gunakan select value tadi untuk mengurutkan atributnya. Kita hubungkan terlebih dahulu kepada sequence. Get field to select. Lalu kita urutkan SK karyawan, kita letak paling atas. Ada kode cabang, lalu nama area cabang beserta kode karyawan serta nama karyawannya. Lalu kita akan okekan saja. Kita coba run. Maka di sini telah terurut atributnya. Lalu kita akan outputkan ini kepada database OLAP yang telah kita buat tadi menggunakan tools table output. Kita hubungkan. Kita setting dulu di sini. Kita ganti namanya menjadi output dimensi karyawan. Lalu connectionnya kita pilih yang OLAP. Target table-nya itu dimensi karyawan. Kemudian kita klik SQL, lalu execute, lalu OK, lalu close, dan kita klik OK. Kita coba run di sini. Kita launch, yes. Maka kita coba refresh pada SQL yoke-nya. Dan sini telah muncul tabel dimensi karyawan sesuai dengan telah kita buat tadi. Oke, sekian tentang dimensi karyawan. Baiklah, yang berikutnya yaitu dimensi produk. Kita pastikan juga telah terhubung tadi. Lalu tools pertama yang kita gunakan adalah table input. Pada table input ini kita ganti step name-nya menjadi input ms product. Connection-nya PHI Minimat, get SQL select statement. Lalu kita pilih tabelnya itu adalah ms product. Oke, yes, dan kita oke kan. Kemudian tools berikutnya yang kita gunakan adalah select value. Kita select dulu semua
field-fieldnya. Di sini kita hubungkan terlebih dahulu. Lalu kita get field to select. Di sini sudah ada semua datanya, langsung kita oke-kan saja. Kemudian kita akan gunakan tabel input lagi. Kita letak di sini saja. Lalu kita atas atau ke bawah saja. Lalu di sini kita ganti step name-nya menjadi input MS kategori untuk menentukan kategori dari produknya nantinya. Lalu kita pilih tabelnya itu yang MS kategori, kita okekan, yes. Kemudian kita akan panggil tools berikutnya itu stream lookup untuk menampilkan datanya. Lalu kita hubungkan. Kita hubungkan dulu ini. Kemudian kita ganti step name-nya menjadi lookup kategori, di mana fieldnya itu yang menghubungkannya adalah kode kategori. Lookup stepnya kita isi dulu, input MS kategori, lalu kode kategori. Kemudian field yang menghubungkannya, tapi yang akan kita tampilkan adalah nama kategorinya dengan type itu adalah string. Lalu kita okekan, kita coba run, kita simpan terlebih dahulu, beri nama dimensi produk. Lalu di sini jika kita lihat, maka nama kategorinya telah muncul. Kemudian kita akan gunakan tools add sequence. Kita hubungkan, mana add sequence ini akan kita gunakan untuk menampilkan SK produk. Kita okekan saja di sini. Lalu jika kita run, maka di sini SK produknya telah muncul. Lalu kita akan urutkan atributnya menggunakan select value. Kita hubungkan dengan sequence-nya tadi. Step name-nya kita buat urutkan atribut. Get field to select. Lalu di sini kita buat SK produknya ke paling atas. Lalu selebihnya kita hapus saja, sisa 5 field lagi. Lalu kita okekan. Kemudian kita coba launch. Maka sini telah terurutkan. Maka kita gunakan tools table output untuk membuatnya ke database OLAP kita. Kita hubungkan terlebih dahulu. Di sini kita setting, kita ganti nama menjadi output underscore sk underscore produk, correctionnya itu ke OLAP, dengan target tabelnya adalah dimensi produk. Lalu kita klik SQL, kita klik execute, lalu OK, kemudian close, lalu OK. Kita coba run, launch. Ini sudah berhasil. Kita cek di SQL yoke-nya, maka telah muncul dimensi produk. Sekian video penjelasan tentang dimensi produk.